Halo Sobat BC, tahu nggak sih ketentuan apa yang wajib kalian ketahui saat tiba di Indonesia? Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 terkait ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, barang bawaan penumpang terbagi menjadi dua kategori, yakni personal use dan non-personal use. Yuk kita bahas lebih dalam perbedaannya. Personal use adalah barang pribadi penumpang yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi penumpang, termasuk sisa perbekalan. Contohnya nih, Sobat BC membeli barang dari luar negeri untuk keperluan pribadi dan dibawa kembali ke Indonesia. Nah, barang tersebut dikategorikan sebagai barang personal use, dengan catatan jumlahnya wajar ya. Bentuk barang pribadimu yang dikategorikan sebagai personal use akan mendapatkan pembebasan sebesar 500 US dollar. Atas kelebihannya akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Barang non-personal use adalah barang impor yang dibawa oleh penumpang atau barang impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut selain barang pribadi. Contohnya seperti barang yang dibeli dari luar negeri dan akan dijual kembali ke Indonesia. Contohnya kayak just tip gitu, atau barang sejenisnya dengan jumlah yang tidak wajar untuk keperluan pribadi. Terus jika barang Sobat BC diberlakukan sebagai barang non-personal use, maka Sobat BC tidak mendapatkan pemberlakuan pembebasan sebesar 500 US dollar. Dan atas pengenaan tarif pajaknya, yaitu dari nilai keseluruhan barang non-pribadi, kemudian dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, Sobat BC, selain yang dijelaskan tadi, ada juga loh yang dikategorikan sebagai pembebasan untuk barang kena cukai. Penumpang diberikan pembebasan sebanyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, 100 gram tembakau iris dan hasil tembakau lainnya, 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Sedangkan untuk awak sarana pengangkut diberikan pembebasan sebanyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, 40 gram tembakau iris dan hasil tembakau lainnya, dan 350 ml minuman mengandung etil alkohol. Untuk kelebihan BKC akan dimusnahkan oleh petugas Bea Cukai. Nah, untuk Sobat BC yang membawa handphone, komputer genggam ataupun tablet yang dibeli dari luar negeri, perlu didaftarkan IMEI-nya ya, dengan ketentuan maksimal 2 unit per tahun per kedatangan setiap penumpang. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 13 Tahun 2021 tentang tata cara pemberitahuan dan pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean. IMEI atau singkatan dari International Mobile Equipment Identity adalah nomor identitas HKT berjumlah 15 digit pada setiap perangkat seluler. Untuk Sobat BC dengan warga negara selain Indonesia yang datang ke Indonesia namun kurang dari 3 bulan, tak payah register ya. Sobat BC tetap bisa mendapatkan jaringan internet dengan menggunakan data roaming atau hotspot ataupun jaringan wifi. Untuk Sobat BC yang akan tinggal di Indonesia lebih dari 3 bulan, perlu mendaftarkan IMEI melalui petugas Bea Cukai di pelabuhan atau bandara saat tiba di Indonesia. Bagi Sobat BC yang belum sempat mendaftarkan IMEI di pelabuhan atau bandara kedatangan, Sobat BC dapat mendaftarkan IMEI di kantor Bea Cukai terdekat. Dan jangan lupa membawa tiket, paspor, dan HKT yang akan didaftarkan. Peraturan ini dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tujuan untuk menekan beredarnya HKT ilegal yang masuk ke Indonesia. Karena selain menimbulkan kerugian bagi negara, juga dapat mengganggu industri dalam negeri loh Sobat BC. Nah, Sobat BC nggak mau kan membuat industri dalam negeri semakin terpuruk dan kalah saing dengan produk luar negeri? Untuk pendaftaran IMEI dapat dilakukan secara mandiri loh melalui website beacukai.go.id pada menu registrasi IMEI. Kemudian Sobat BC akan mendapatkan QR Code, lalu ditunjukkan tuh kepada petugas Bea Cukai. Apabila Sobat BC terdapat kendala, boleh banget nih minta bantuan kepada petugas Bea Cukai. Oh ya Sobat BC, registrasi IMEI maksimal 60 hari sejak kedatangan. Jangan lupa memberitahukan handphone yang akan didaftarkan IMEI-nya pada Custom Declaration. Dan ingat, Custom Declaration diberikan secara gratis dan tidak diperjualbelikan. Namun, jika Sobat BC membeli handphone di Indonesia dan IMEI-nya tidak terdaftar atau terblokir,
itu di luar kewenangan Bea Cukai ya. Nah, gimana Sobat BC? Sudah paham kan? Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di Instagram, WhatsApp, ataupun Facebook. See you!